Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, kita sekarang masuk ke bab 22, diskusi tentang medan listrik. Jadi dalam bab sebelumnya, bab 21, kita telah mendiskusikan tentang muatan listrik. Jadi di sini kita ingin melihat perbedaannya. Kalau dalam bab 21 tentang muatan listrik, kita mendiskusikan tentang pengaruh antara muatan satu dengan muatan yang lain, beberapa muatan mempengaruhi satu muatan, dan umumnya diwujudkan dalam bentuk gaya di antara muatan-muatan tersebut. Dan kita sudah belajar penjumlahannya adalah berbasis kepada vektor, ya. Nah, sekarang kalau medan listrik, perbedaannya adalah kalau medan listrik kita mendiskusikan tentang pengaruh suatu muatan listrik terhadap sekitarnya. Jadi tidak harus di sekitarnya itu ada muatan listrik yang lain, tapi kita cukup punya satu muatan listrik dan kita melihat seberapa besar medan pengaruh dari muatan listrik itu di sekitarnya. Ya, kita sudah diskusi sebelumnya bahwa di depannya bahwa kalau kita punya suatu muatan Q0 gitu, ya, seperti yang tertera di sini, dan kita mau punya suatu objek bermuatan sama-sama positifnya, maka objek bermuatan positif ini sebenarnya memiliki apa? Medan di sekitarnya, ya, tanpa melihat adanya Q0 di dekatnya, objek bermuatan ini memiliki field atau medan di sekitarnya. Nah, kemudian dengan adanya muatan Q0 di sini, maka akan muncul gaya terhadap Q0, karena sama-sama positifnya berarti dia akan ditolak keluar, atau kebalikannya, si Q0 ini memberikan pengaruh gaya kepada objek bermuatan itu untuk bergerak dengan arah sebaliknya. Ya. Nah, sekarang ini konteks ini yang sudah kita pelajari di bab 21 ya, tentang muatan listrik. Nah, sekarang kalau kita melihat di sini, ke bawah sini, kita jika tadi saya sebutkan ya, jika ada Q0 di sini, maka akan ada gaya. Nah, sekarang kita tidak ingin melihat gayanya, justru kita cabut saja Q0, tapi kita lihat di sini seberapa besar pengaruh dari objek bermuatan ini terhadap titik P di mana tadi itu ditempati oleh muatan Q0. Ya. Jadi intinya medan listrik itu jika kita mengetahui gaya tolak-menolak atau tertarik-menarik dari dua muatan listrik, kemudian kita cabut satu muatan listriknya, maka kita bisa mengetahui medan listrik yang diakibatkan oleh muatan yang pertama. Jadi kalau F itu antara muatan Q dan Q0, maka kalau F itu dibagi Q0, sebenarnya kita adalah melihat medan listrik yang dibangkitkan oleh muatan Q. Ya. Jadi kita kembali lagi di sini, gambar ini nanti akan juga kita pelajari, ada garis-garis medan listrik. Jadi cara paling gampang untuk menggambarkan medan listrik, besaran dari medan listrik adalah kerapatan dari garis-garis. Ya, yang arahnya ya pasti ada arahnya juga, tergantung kepada jenis dari muatan listrik tersebut. Jadi kita bisa mengimajinasikan di sini kalau muatan yang kita miliki di sini adalah di bawah ini adalah negatif, maka bayangkan seolah-olah di sekitarnya itu ada arah panah yang kita sebut sebagai medan listrik yang menuju ke muatan negatif tersebut. Ini ya. Begitu juga yang ini kan. Nah, kalau negatif dengan negatif, maka dia akan terjadi tolak-menolak. Ya. Seperti juga positif dengan positif. Kita lihat di sini nomor B ya. Kalau dia saling berlawanan, kalau muatannya sama, plus dengan plus,
maka kita bisa membayangkan titik di antara kedua ini, ya, di antara kedua muatan itu, kalau muatannya sama persis, maka di sini pasti adalah medannya adalah 0. Dan ini yang bisa digambarkan dengan apa namanya, simbolik dari garis-garis berpanah tadi, ya, garis panah tadi. Jadi besar kecilnya medan listrik bisa kita gambarkan dengan kerapatan dari apa namanya, garis-garis tersebut, ya. Jadi kalau ini positif-positif, gambarnya seperti ini. Negatif-negatif, gambarnya sama, hanya panahnya adalah masuk ke masing-masing apa namanya, muatan negatif tersebut. Nah, kalau positif dan negatif, mereka berpasangan. Seperti Anda lihat di sini, maka bisa kita lihat bahwa berbeda dengan yang di sini, ya. Kalau di sini muatan yang sama, maka di antara titik di antara kedua muatan tersebut akan mengalami apa, medan listrik 0, medan listrik statik yang 0. Sedangkan kalau di sini berbeda, di sini justru paling besar adalah di antara muatan yang berlawanan, ya, plus ke minus yang ada di tengah sini. Oke, lanjut. Nanti di bab-bab selanjutnya kita juga akan belajar mengenai muatan yang terdistribusi secara merata di suatu bidang, ya. Misalnya nanti aplikasinya di bola bermuatan atau mungkin di kapasitor. Ini kan plat-plat yang kalau di charge, diisi dengan muatan, mereka akan menyebar secara merata dalam bidang tersebut, ya, bidang planar tersebut. Nah, arah dari nanti kita akan pelajari medan listrik di depan dari plat ini akan apa namanya, akan sama semua, ya. Jadi homogen semuanya. Nah, kemudian kita harus bisa membayangkan kalau ada plat bermuatan misalnya positif seperti ini, maka dari plat itu ke arah kanan dan ke arah kiri akan muncul panah-panah yang menunjukkan arah medan listrik statiknya, ya. Kita lanjut di sini. Kita masih ingat di kuliah di bab pertama, yaitu bab 21 tentang apa namanya, muatan listrik. Kita sudah belajar tentang gaya di antara dua muatan listrik Q dan Q0 diwujudkan dalam persamaan kolom seperti ini, ya. Di mana ini adalah muatan-muatannya yang ada. Jadi muatannya adalah Q dan Q0. Di sini kalau kita menghitung absolute value-nya atau nilai mutlaknya, maka kita mutlakkan semua. Tapi kalau kita ingin melihat arahnya itu saling apa, tolak-menolak, repel atau tarik-menarik, itu kita harus memberikan dalam rumusan ini tanda apa namanya, plus dan minusnya, ya. Kalau minus itu tarik-menarik, kalau plus, ya, kalau hasilnya plus, F-nya itu plus, berarti dia tolak-menolak. Ya. Nah, sekarang yang inti dari bab ini adalah bukan yang ini adalah inti dari bab 21 tentang muatan listrik. Jadi kita belajar gaya di antara muatan-muatan listrik. Kalau di sini kita adalah belajar tentang pengaruh medan listrik statik dari suatu muatan terhadap area di sekelilingnya, ya, volume di sekelilingnya. Jadi kalau misalnya saja kita punya F di sini, ini adalah gaya di antara Q dan Q0. Nah, sekarang kita ingin melihat pengaruh Q terhadap titik di tempat Q0 tersebut, maka kita bisa dengan mudah menghitung medan listrik statik dari Q di titik Q0. Ya, itu dengan cara membagi F gaya yang terjadi dibagi dengan Q0, ya. Jadi kurang lebih kita bisa menyatakan medan listrik statik dari apa namanya, muatan Q ke jarak sebesar R
dinyatakan dengan persamaan ini, ya. Kemudian tentunya sama seperti gaya, medan listrik pun juga berupa vektor, ya. Jadi kita bisa menjumlahkan kalau ternyata di suatu titik itu dipengaruhi oleh banyak muatan listrik di sekitarnya, maka kita bisa mengatakan medan listrik di suatu titik tersebut adalah jumlahan dari medan listrik yang applied atau berpengaruh di titik tersebut, ya, yaitu sama aja dengan ini kan. Tinggal kalau misalnya kita punya suatu muatan, misalnya Q0 di sini dipengaruhi oleh Q1, Q dan lain sebagainya, Q2, Q3, Q4 dan lain sebagainya, ya. Nah, total medan listrik statik yang ada di titik Q0 tadi itu merupakan pembagian dari gaya di sini, ya, masing-masing gaya dari pengaruh dari masing-masing muatan listrik di sekitar Q0 tadi, ya, dibagi oleh Q0-nya. Nah, ini adalah medan, misalnya ini adalah F01 itu adalah medan yang dibangkitkan oleh Q1 yang berpengaruh terhadap Q0. Yang ini adalah medan listrik statik yang diakibatkan oleh Q2 terhadap Q0 dan seterusnya sampai Qn terhadap Q0. Jadi kurang lebih kalau kita jumlahkan sama, ya. Nah, kita sudah belajar pengaruh masing-masing muatan terhadap suatu muatan yang lain yang diwujudkan dalam medan listrik. Nah, sekarang ini kan semuanya single, ya, sangat single. Kita sekarang mencoba melihat suatu fenomena di mana ada muatan yang berpasangan, yaitu plus dan minus biasanya, yang tidak menjadi satu, tapi terpisahkan oleh distance. Misalnya aja molekul itu ada muatan positifnya, ada muatan negatifnya. Mereka tidak gabung jadi satu, tetap mereka terpisahkan oleh jarak tertentu, ya. Dan kalau kita lihat dari jarak atau dari posisi tertentu dari si dipol tadi, maka kita akan mendapatkan variasi medan listrik yang diakibatkan oleh si dipol tersebut kepada titik-titik di sekitarnya. Artinya begini, mungkin kata mudahnya, si dipol tadi, pasangan positif negatif tadi akan mengakibatkan medan listrik yang bervariasi di sekelilingnya. Ya, justru itu yang akan kita ulas sekarang ini. Jadi kalau kita melihat suatu titik, ada suatu dipol, jadi berarti ada muatan positif, ada muatan negatif yang sama besarnya, magnitudenya sama, tapi berlawanan ininya. Maka kemudian kalau kita ingin melihat di suatu titik tersebut, maka medan listrik dari yang muatan positif tersebut kita sebut sebagai medan plus. Nah, karena dijumlahkan, satunya lagi medannya pasti negatif, ya. Jadi kita sebut sebagai, ini semuanya adalah jumlahan vektor, ya. Kita lihat di sini. Kita lihat E plus tadi diakibatkan oleh muatan plus Q, ya, dengan jarak kurang lebih R plus dari titik di mana kita menginvestigasi problemnya, ya. Kemudian yang kedua, yang negatif juga sama. Di sini Q-nya adalah Q negatif yang diwujudkan dengan negatif di sini, ya. Di sini nggak ada negatifnya, karena di positif nggak, wujudnya di sini adalah positif. Ini negatif ini melambangkan bahwa ini adalah muatan negatif. Dan jaraknya adalah R negatif, di mana R positif dan R negatif itu berbeda. Nah, sekarang kita melihat kondisi khusus, ya, kondisi khusus apa? Kita mencoba mengamati, saya tarik dulu ke ini. Kalau kita punya dipol seperti ini, ada plus, pasangan ini minus, di sini jaraknya adalah D, dan kita mencoba menganalisa di suatu titik khusus
yang kita sebut titik P, di mana P ini terletak di sumbu yang sama yang menghubungkan antara dipol tersebut, ya, antara plus dan minus muatan ini, ya. Nah, kita mencoba menganalisa jika P ini diletakkan di sekitar sini atau mungkin di sebelah sini, ya. Jadi di sumbu yang sama dengan dipol tersebut, ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi pasti jaraknya, kalau kita lihat tadi bahwa si titik P tersebut jaraknya lebih dekat dengan yang positif, ya. Jadi di sini adalah minus pasti, ya, karena jaraknya lebih pendek. Dan dikuadratkan. Di sini jaraknya ditambah ke negatifnya sehingga ini lebih jauh. Dan kita coba analisa lebih lanjut. Ya. Ini kita bikin, saya coba mengurai sedikit supaya tidak bingung, ya. Kan bentuknya seperti ini, ya. Kalau kita lempar ke semuanya Q-nya ini ke luar di sini, maka ini dipermudah, ya. Bentuk kuadrat di bawah itu berarti minus pangkat minus 2, ya. Dan kita lihat juga kalau Z-nya yang kita buang ke luar di sini menjadi 1/Z kuadrat, kan, ya. Ya kan? Di sini menjadi angka seperti ini. Ya. Yang lari ke persamaan ini. Nah, persamaan ini kemudian kita bisa uraikan menjadi suatu deret, ya, dengan anggapan bahwa D itu jaraknya kecil dibandingkan Z, sehingga kita bisa kita tarik saja di sini. Yang kita pakai adalah term pembagi Z-nya itu yang pertama saja, karena D dan Z itu sangat ini, ya. Satu di sini plus, satu di sini adalah negatif, sehingga ini jadi yang survive tinggal 2D per Z, ya, 2D per Z. Ya. Nah, ini kalau kita gabungkan semuanya, maka kita bisa mendapatkan persamaan di sini, dan QD ini yang kita sebut sebagai nantinya momen dipol listrik, ya, sebagai angka satuan dari atau parameter dari momen dipol listrik. Jadi momen dipol listrik itu sama dengan jarak dikalikan charge-nya. Nah, kalau dipol itu pasti harus sama, ya, charge-nya, ya. Besarnya adalah Q, Q. Jadi secara ringkas kita bisa menyatakan rumus untuk dipol listrik, di mana kita mengamatinya areanya adalah yang satu garis di sini, maka kita bisa mendapatkan medan listrik yang ada di sumbu dari dipol tersebut diwujudkan dengan persamaan 22,9 ini. Ya. Silakan nanti biasanya ujian itu, karena ini pandemi, jadi kita ujiannya masing-masing di rumah, jadi open book, tapi paling tidak Anda tahu rumus mana yang dipakai kalau Anda menjawab soal nantinya. Nah, tadi adalah medan listrik diakibatkan oleh dipol. Sekarang kita melihat medan listrik yang diakibatkan oleh suatu lingkaran, ya, lingkaran garis ini, ya. Ini kalau ini ada muatan semua dengan kerapatan muatannya kita sebut saja adalah lambda, ya. Jadi di setiap panjang tertentu yang kita sebut sebagai ds, unit panjang, maka akan ada muatan yang besarnya adalah dg. Dg sama dengan lambda per ds. Jadi lambda itu adalah muatan per panjang, ya. Nah, sekarang kita mencoba menganalisa medan listrik statik yang diakibatkan oleh muatan dalam garis keliling ini, ya, dalam lingkaran ini terhadap suatu titik di sumbu dari lingkaran tersebut, ya. Nih di titik P. Maka kita dapatkan secara umum, karena ini adalah kita menganalisanya sedikit demi sedikit, maka kita pakai diferensial dE, ya, satuan kecil dari medan listrik itu sama dengan apa? Ya, ini rumus
rumus di depan tadi ya, di mana muatannya adalah dq, dan kita simbolkan di sini menjadi lambda ds. Oke. Nah, kita juga ingat bahwa R, jarak dari si muatan ini, dalam garis ini ke titik tersebut adalah R kecil, di mana R kecil itu adalah jumlahan Pitagoras dari R besar lingkaran, jari-jari lingkaran bermuatan, dan jarak dari titik tengah dari lingkaran bermuatan tersebut dengan poin itu. Ya, R besar. Nah, jadi kita mempunyai model matematik seperti ini. Sekarang kita akan melihat berapa totalnya. Ini kan kita jumlahkan ya secara diferensial nantinya. Secara integral nantinya ya. Dan kita menotalkan DE ini di sekeliling ini. Kita tahu DE di sini apa? Dia adalah vektor yang arahnya membentuk sudut theta terhadap sumbu dari lingkaran ini. Kita lihat di sini ya. Nah, tentunya yang bisa kita jumlahkan adalah apa? Adalah bagian dari vektor tersebut, vektor medan tersebut yang sejajar dengan sumbu Z ini kan pasti. Sehingga kita harus menghitung apanya? Sudut tersebut, sudut theta tersebut. Nah, sudut theta tersebut adalah pasti adalah apa namanya, tetanya kan di sini ya, kita lihat aja di sini, cos theta itu adalah Z per R ya. Jadi kita lihat lagi ke atas, cos theta-nya ini Z per R, jadi R-nya itu garis miringnya, Z-nya itu ini, jadi ya betul kan ya. Jadi kita bisa menyatakan bahwa kita mempunyai ini, bahwa Z per ini kan sama dengan R-nya ya. Nah, sekarang kita masukkan dalam persamaan di depan tadi, si cos theta, karena kita mengintegralkannya tidak dalam bentuk DE, tapi dalam bentuk DE cos theta. Ya, jadi dalam bentuk ini yang kita ini kan. Oke, jadi bukan dalam bentuk DE ini ya, tapi kita kalikan cos theta, berarti ini harus kita kalikan dengan tadi cos theta tadi, keseluruhan ini, term ini. Ya, sehingga kita punya bentuk ini terakhir. Ya, nah, bentuk terakhir tersebut kita integralkan sehingga kita dapat pasti E total yang sejajar dengan sumbu Z kan ya. Nah, sewaktu kita integralkan terhadap ds, kita tahu ds itu adalah sesuatu yang berkeliling ya. Dari 0 ke batasannya pasti ke 2pi, sedangkan semuanya ini bisa kita bawa ke luar. Ya. Sehingga hasil akhir kita mendapatkan bentuk ini. Nah, kita tahu bahwa lambda 2πr ini adalah keseluruhan muatan dari lingkaran tersebut yang kita nyatakan dengan Q tadi ya. Jadi kita singkat aja, ini adalah total muatan dari lingkaran bermuatan tersebut. Dan Z itu adalah jarak ininya. Nah, sekarang kita punya bentuk yang lebih ringkas. Nah, sekarang ini bentuk umumnya seperti ini. Nah, sekarang pasti akan kita diskusikan dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Kondisi misalnya R-nya itu sangat kecil dibandingkan Z. Misalnya seperti R-nya sangat kecil dibandingkan Z, maka apa? Kita bisa mengignore atau kita menganggap ini adalah 0. Ya. Ini adalah 0, sehingga Z di sini pangkat 3, di sini ada Z di atas, sehingga kita hanya Z kuadrat. Nah, itu yang lihat di sini. Jadi apa yang Anda lihat di sini? Kita seolah-olah kalau kita mengukur dengan Z yang sangat jauh atau sangat besar dibandingkan dengan jari-jari lingkaran itu, maka seolah-olah si lingkaran bermuatan tersebut seolah-olah hanya dilihat sebagai suatu titik bermuatan
dan kita lihat medan listriknya sejauh Z, ya kurang lebih ini makna dari pendekatan di mana Z jauh lebih besar daripada R. Tapi kalau R-nya ini, ya jari-jari lingkaran itu sebanding dengan Z, maka rumus yang akan kita gunakan pasti kita harus mengikuti tetap rumus yang ini, ya, bukan pendekatan ini. Ya, ini pendekatan kalau ternyata cincin bermuatan pada jarak yang jauh dan anggapannya Z itu adalah jauh lebih besar daripada R. Nah, sekarang apa yang kita lihat kalau Z-nya itu sama dengan 0, ya. Ibaratnya apa? Anda ada di sekitar Z-nya 0 itu berarti kita lihat di sini, berarti kita mengamati di sini. Ya. Kira-kira apa menurut Anda kalau titik pengamatan dari medan listrik itu ada di tengah, benar-benar di center dari lingkaran bermuatan tersebut? Nah, di sini jawabannya E-nya 0, ya. Karena apa? Karena kalau Z-nya 0, ya, di sini Z yang di atas ini menyatakan 0, sehingga apa? E-nya pasti sama dengan 0. Dan kita mudah saja, di antara muatan yang sama semua, simetrik, maka titik tengah persis, maka di situ medan listrik tidak ada. Seperti yang sudah kita jelaskan di gambar depan di sini. Ya, jadi kalau ada dua muatan listrik, ini cara yang termudah, ya. Maka titik di antara dua muatan tersebut mempunyai medan listrik 0. Ya, begitu juga yang ada di sini, ya. Kalau kita amati maka medan listrik di sini akan sama dengan 0, ya. Semoga clear. Nah, sekarang ada beberapa contoh soal. Sekarang kita ingin melihat tongkat plastik, ya, bermuatan minus Q, dan ini tidak berupa suatu lingkaran penuh, tapi hanya sebagai busur seperti ini. Kita baca di sini, ya, Anda bisa baca muatan sebesar minus Q, ya, dan membentuk sudut ini 60 derajat, ya, di sini Anda bisa lihat, dan jari-jarinya adalah R kecil, ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita menyatakan medan listrik di titik P ini dalam bentuk Q dan R, berapa medan listrik E tersebut di titik P, ya. Nah, kalau melihat simetrik seperti ini, apa yang bisa kita bayangkan? Kalau ini minus, berarti arahnya kan ke sana semua, ya, sana, sana. Jadi kalau dia simetrik, pasti proyeksinya semua medan listrik adalah searah dengan sumbu X, ya, pasti. Jadi sekarang coba kita hitung di sini, di setiap jengkal panjang di sini yang kita sebut sebagai DS, ada muatan apa namanya? Kerapatan muatan sebesar lambda, ya. Nah, DE yang ada di sini di titik P ini adalah ini, ya. Ini sudah diulas tadi. Dan selanjutnya ini penjelasannya, ya. Selanjutnya kita melihat pasti penjumlahannya harus kita proyeksikan ke sumbu sumbu X, ya. Tadi sudah kita jelaskan, semuanya akan kita integralkan dalam bentuk ke sumbu X. Jadi kita setiap setiap partial dari medan listrik dibagikan oleh si busur tadi harus kita proyeksikan dalam bentuk apa? Cos theta perkalian dengan cos theta, ya. Oke. Dan kita lihat di sini DS itu apa sih? DS itu adalah R d theta, ya. Dan sekarang kita coba lihat di sini, karena
yang kita integralkan adalah d dx di sini ya, saya batasan sudutnya ya, karena kita ini konversi ya, ds menjadi r d theta ini kan konversi ya. Kita punya persamaan ini ya, persamaan ini kita pindah ke sana, jadi cos theta r d theta ini ya, itu wujud dari ds ya, r d theta ini menjadi, ds ini menjadi r d theta ya, supaya lebih ini ya, clear ya. Sehingga apa, karena r-nya adalah fix, maka ini bisa kita lempar ke depan ya, di sini ya. Ini ada r di atas, ada r kuadrat di bawah, sehingga ini saling menghilangkan, ada masih sisa r di sini. Kemudian kita integralkan dari minus 60 derajat ke 60 derajat. Ya. Dan hasilnya adalah dalam bentuk ini, ya, 1,73 lambda per 4 pi epsilon 0a. Nah, tadi pertanyaannya kan harus dinyatakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk Q dan R ya. R-nya sudah ada di sini, sedangkan Q-nya yang harus dinyatakan di sini. Jadi kita harus merubah dulu lambda menjadi dalam bentuk Q. Kita tahu bahwa muatan totalnya adalah Q, dan kita tahu bahwa antara minus 60 ke plus 60 itu adalah sepertiga dari lingkaran. Jadi ini kenapa muncul angka 3 ini adalah sepertiga, ini adalah karena dia panjang dari itu. Jadi kalau kita bagi, maka Anda mendapatkan nilai ini. Ya. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan di atas tadi, maka kita mendapatkan bahwa besaran dari field atau medan yang ada di titik P tersebut adalah ini ya, dalam bentuk Q. Q adalah total muatan yang ada di busur plastik tersebut, yang berjarak jari-jarinya adalah R, dan arahnya adalah ya sejajar dengan sumbu X. Kurang lebih itu jawabannya. Nah, kalau tadi kita sudah bicara apa namanya medan listrik dari suatu muatan yang berupa lingkaran ya. Sekarang dan kemudian busur. Dan sekarang kita mendiskusikan adalah medan listrik akibat cakram bermuatan. Jadi benda padat cakram ya, benda padat dalam bentuk seperti lempeng. Dan kita ingin melihat jarak dari sumbunya, jadi kita ingin melihat medan listrik dari lempeng tersebut, cakram tersebut, terhadap suatu distance yang diukur dari titik tengah dari cakram tersebut, dari sumbu dari cakram tersebut. Jadi kita mungkin perlu melihat gambarnya. Jadi kita kalau punya cakram seperti ini, kita mencoba untuk menganalisa berapa pengaruh medan listrik oleh cakram ini terhadap titik-titik yang ada di sumbu yang tegak lurus terhadap titik tengah di cakram tersebut. Ya. Seperti biasa, maka diki-nya sekarang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah pakai lambda ya, lambda ds, karena satuannya adalah panjang, karena kita adalah menggunakan waktu itu adalah menggunakan muatan dalam garis atau muatan dalam lengkungan. Nah, kalau sekarang adalah muatan dalam luasan, maka kita menggunakan parameter lain, bukan lambda tapi tau di sini ya, dengan unit satuan luasan dA ya, unit kecil. Dan kita tahu bahwa dA-nya sendiri adalah 2 pi r dr. Apa ini? Ini adalah lingkaran dikalikan perubahan dari jari-jarinya. Jadi kita mendefinisikan dA ini adalah luasan dari lingkaran ini, ya, yang dibentuk oleh tebal dari lingkaran ini. Oke, sebagai dA.
Kemudian, karena ini adalah kita menganalisanya sama persis dengan seolah-olah ini adalah si lingkaran itu, seolah-olah itu sebenarnya adalah seperti persamaan 2216 ya, seperti muatan di dalam lingkaran ya. Meskipun itu adalah muatan dalam cakram, tapi ini kalau kita melihat analisis ini seolah-olah seperti muatan dalam lingkaran, garis lingkaran. Nah, kita coba analisa di sini. Dikinya sendiri kan dinyatakan dengan ini ya. Di sini ini dikinya. Ya. Kemudian kita kembali ke persamaan 2216 supaya tidak ini ya. Kita ingat persamaannya kan ini ya, cincin bermuatan ya. Kita menggunakan persamaan ini seolah-olah itu adalah cincin bermuatan atau lingkaran bermuatan ya, yang kalau kita jumlahkan dia akan merupakan luasan. Nah, kita dapat model seperti ini sudah. Oke, ini kita ringkas jadi bentuknya lebih cantik ya, untuk mudah untuk dianalisis. Sehingga kemudian kita akan mengintegralkan total dari si medan listrik dari cakram tersebut ke titik P yang jaraknya adalah Z dari titik center dari si cakram tersebut ya. Nah, pasti variabel untuk integralnya adalah R ya. Di sini. Yang nilainya adalah dari 0 ke R kapital ya, dari sini ke sini ya. Jadi kita dapat ini, dan kemudian yang kita integralkan variabel atau equation yang kita integralkan ini karena apa? Dengan anggapan bahwa ini assumption, bukan assumption, ini fakta bahwa ini adalah konstan. Jadi ini kita keluarkan dari integral. Nah, yang kita lakukan adalah ini. Nah, sekarang trik dalam integral itu kan kita harus mempermudah ya. Di sini kita sebut saja di sini Z kuadrat plus R kuadrat itu adalah X ya. Sedangkan pangkatnya di sini adalah M. Kita lihat di sini dx itu sama dengan terhadap R, itu maka akan menjadi 2R dr. Nah, ini cocok sekali sehingga kita bisa menyelesaikan dengan mudah, maka seolah-olah kita akan mendapatkan persamaan ini ya hasilnya, di mana X-nya ini ya, M plus 1-nya di sini. Jadi ini salah, ini dicoret saja ini. Jadi ini adalah hasil yang benar. Ya, tinggal kita plug in saja. Maka kita akan mendapatkan secara umum E dari cakram tersebut untuk distance Z ya di titik P ini, di mana cakram tersebut mempunyai jari-jari R, maka dia akan mempunyai besaran medan listrik sebesar ini. Nah, sekarang tentunya kita ingin menguji kan kondisinya. Apa yang terjadi kalau Z-nya itu 0, sehingga kita titik pengamatan kita ada di benar-benar di cakramnya itu sendiri. Jadi kalau 0, Z-nya 0, ini terms yang ini, suku yang ini adalah 0. Sehingga Anda akan mendapatkan bahwa ya dalam kondisi R-nya tidak beringgah atau Z-nya sama dengan 0, Anda akan mendapatkan kondisi seperti ini. Ini kita sebut sebagai medan listrik yang diakibatkan oleh suatu bidang datar, ya, di mana muatan listriknya itu adalah merata, maka dimanapun titiknya, ya, itu akan memiliki medan listrik sebesar tau
Ya, tahu kan, tahu adalah kerapatan muatan dalam bidang ya per 2 epsilon 0 ya. Jadi kita bisa melihat kalau R-nya tidak berhingga, bisa juga melihat kalau Z-nya sama dengan 0 ya. Karena dalam persamaan tersebut kalau R-nya tidak berhingga ya, maka ya kembali ke sini kan. Ini 0. Z-nya lebih besar daripada 0 tapi R-nya tidak berhingga maka dia 0. Atau R-nya tertentu tapi Z-nya adalah 0, maka apa yang kita dapatkan di sini juga 0. Jadi kurang lebih itu adalah kenyataan bahwa ini adalah persamaan sebenarnya tidak hanya untuk cakram saja, tapi ini persamaan umum medan listrik di depan suatu plat datar yang memiliki muatan listrik merata, maka akan memiliki medan listrik sebesar ini. Oke. Nah, sekarang kita lebih lanjut lagi sebuah muatan titik dalam medan listrik. Yang ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai peralatan, termasuk contohnya aja yang ada di dalam sini adalah jet laser jet printer ya, atau dash jet juga sama aja. Kita tahu bahwa suatu muatan kalau dipengaruhi oleh medan listrik, maka muatan tersebut akan mengalami gaya sebesar F ya. Jadi kita ambil contoh di sini bahwa di sini ada generator tinta ya yang bisa kita kontrol, kita beri akselerasi yang bisa di on off kan ya. Kemudian ada plat yang bisa mengarahkan gerakan itu karena ada medan listrik di sini. Maka kita bisa mendapatkan sebenarnya kontrol, misalnya adalah tinta yang bisa kita tembakkan ke kertas sehingga membentuk gambar dan huruf dan lain sebagainya ya. Ini kurang lebih prinsip dasar teknologi namanya mesin fotokopi dan kemudian beberapa mesin printer modern ya. Nah, perlu juga kita kenalkan di sini bahwa seluruh muatan di alam semesta ini sebenarnya terwujud dalam bentuk kumpulan dari muatan elementer. Dan muatan elementer yang kita kenal sekarang kita sebut sebagai muatan yang besarnya kalau negatif adalah elektron, kalau positif namanya positron. Ya, positron itu nempel di proton. Ya. Jadi kurang lebih segala sesuatu muatan besarannya adalah perkalian bulat dari muatan elemen tersebut. Jadi kalau ada muatan sebesar Q, pasti dia adalah N kali dari E, ya, di mana E atau muatan elementer tersebut adalah untuk elektron adalah minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Oke. Sedangkan untuk positifnya sama persis, bukan minus tapi plus ya. Ya. Nah, silakan baca, ada siapa yang berjasa untuk menemukan muatan elementer ini, Anda harus menyebutnya adalah namanya adalah Millikan ya. Jadi dia mendapatkan Nobel pada tahun 1923 setelah Einstein katanya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Anda silakan baca aja di sini. Saya nggak akan menjelaskan yang ada di tulisan ini, tapi semuanya ada di textbook Anda. Ya. Sekarang ada contoh soal di 22-5 ya. Ini menggambarkan juga gerakan dari partikel. Partikel itu tidak harus elektron ya. Partikel itu mungkin
kumpulan materi kecil tapi bermuatan. Ya. Dan pasti unitnya pasti adalah multiplikasi dari muatan elementer. Ya. Di sini disebutkan titik atau partikel tersebut beratnya adalah M ini ya, 1,3 kali 10 pangkat minus 10 kg. Oke. Sedangkan magnitude dari muatannya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 13 kolom. Kurang lebih ada beberapa, mungkin 1 juta elektron ya yang ada di situ. Oke. Dan dia bergerak dengan kecepatan berapa? 18 meter per second. Dengan panjang platnya di sini ya. Area interaksinya ini, L-nya ini adalah 1,6 cm. Dan dia awalnya mempunyai kecepatan ke kanan ya sebesar tadi yang dinyatakan oleh 18 meter per second ya. Nah, karena adanya pengaruh medan listrik yang ke bawah ini, karena ini elektron, maka dia pasti akan bergerak ke atas ya, pelan-pelan. Ya. Dan diminta dihitung di sini berapa besaran swing ya. Si elektron itu bergerak dari sumbu X ke atas ini. Nah, pasti pertanyaannya adalah karena kita tahu distance dari sini ke sini ya, dengan kecepatan horizontalnya, kecepatan horizontal nggak akan berubah ya. Ya kita bisa tahu waktu yang digunakan dari 0 ke L di sini. Ya. Dan kita tahu nanti di sini ada gaya pasti, dan kita tahu di situ ada mass, pasti ada percepatan mengarah ke atas ini. Dan percepatan itu artinya kecepatannya berubah semakin meninggi ya, dan dia akan ada jarak tempuh vertikal di sini. Ini yang akan kita hitung. Jadi kita lihat konsepnya begitu. Jadi kita lihat, kita T-nya pasti tahu, karena T itu didapatkan dari persamaan ini. Vx-nya kita tahu, L-nya tahu, pasti T-nya tahu. Berbasis pada T sama dengan L per Vx. Ya, pasti. Nah, tinggal kita plug-in di sini kan, nantinya. Nah, sekarang tinggal apa itu percepatan EY-nya ya. Percepatan vertikalnya itu berapa. Nah, percepatan vertikal itu adalah apa? Kita tahu mass-nya, kita tahu gayanya. Gaya adalah besaran partikel, muatan partikel tersebut dengan medannya. Nah, dinyatakan dalam ini dibagi M. Ini adalah hukum Newton, ini pasti. Oke. Nah, ini sendiri nilainya ada semua. Tinggal kita masukkan. T kuadrat setengahnya ini ya, 2 di bawahnya adalah setengah, AY-nya ini adalah ini, kita masukkan di sini, tuh. Sedangkan T kuadratnya adalah L per Vx kuadrat, ya, L kuadrat plus Vx kuadrat. Dan tinggal kita plug-in, maka kita bisa mendapatkan nilai. Jadi, sekali lagi, yang paling penting ya, karena kita pakai MKS, sewaktu kita memasukkan nilai-nilai ini, Anda harus take care, Anda harus hati-hati memasukkan satuan-satuannya, ya, sehingga nanti Anda tahu yang disebut Y itu pasti adalah distance, pasti satuannya adalah meter, ya, jangan sampai keliru-keliru. Kurang lebih hasilnya adalah apa namanya 0,64 mm, ya. Jadi ini adalah salah satu kontrol. Sebenarnya alat ini banyak digunakan untuk TV tabung, dan salah satunya sekarang teknologi yang modern ini untuk alat printer ya, laserjet printer atau fotokopi juga. Baik, kita sudah sampai ke problem example. Ini ada problem di contoh-contoh di mana? Banyak. Saya berikan saja di apa namanya, ini sudah saya beberapa saya kasih jawaban supaya Anda bisa belajar dari sini. Dan silahkan belajar sendiri aja ya. Sekali lagi,
Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.